Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid. Shadaqallahul azim. Wa ma'nahu wallahu a'lam bil murad. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Selamat dipertemukan kembali di Tausiah Channel Rahmatul Ummah, yang mana kurang lebih 10 hari kebelakang saya sedang membahas tentang ilmu yang berkaitan dengan ilmu tauhid, yang diambil sumbernya dari kitab Tijanu Darori yang dikarang oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri, dan dari kitab Jauharut Tauhid yang dikarang oleh Syekh Ahmad Al-Azhuri. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat kalam yang nomor ke-13 yang wajib kita ketahui, maka ada hubungannya dengan adanya turunnya Al-Quran. Karena Allah sifatnya mempunyai sifat bicara, maka pembicaraan Allah adalah mempunyai sifat kalam, antara lain adalah kitab suci Al-Quran. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, seperti video-video yang telah lalu, sifat yang wajib diketahui oleh kita sekalian yang harus ada di Allah adalah 20 sifat. Yang mustahil berarti tidak mungkin ada di Allah juga ada 20, karena yang 20 mustahil ini adalah lawan dari sifat yang wajib. Sudah sampai saya membahas tentang sifat nomor ke-13, yaitu sifat kalam. Allah itu berbicara, mustahil Allah bisu. Lalu perlu kita ketahui sifat nomor ke-14 dari sifat yang wajib diketahui oleh kita adalah sifat kaunuhu qadiron. Allah adalah yang berkuasa. Lawan daripada kaunuhu qadiron adalah kaunuhu ajizan. Allah mustahil lemah. Nomor ke-15 kaunuhu muridan, wadiduhu kaunuhu karihan. Wajib Allah mempunyai sifat nomor ke-15, yaitu Allah mempunyai sifat berkehendak, mustahil Allah terpaksa. Lalu sifat yang nomor ke-16 dari sifat yang wajib di Allah adalah kaunuhu aliman, wadiduhu kaunuhu jahilan. Wajib kita berkeyakinan bahwa Allah maha mengetahui, mustahil Allah adalah bodoh. Sifat nomor ke-17 yang wajib kita ketahui yang ada di Allah adalah sifat kaunuhu hayyan. Allah itu maha hidup. Wadiduhu kaunuhu mayitan. Mustahil Allah itu adalah yang mati. Lalu yang ke-18 dan yang ke-19 kaunuhu sami'an basiron. Allah wajib mempunyai sifat yang mendengar maupun sifat yang wajib melihat. Lawan daripada melihat dan mendengar diantaranya kaunuhu as-soma. Allah mustahil tuli, dan Allah mustahil a'ma, yaitu kaunuhu a'ma, mustahil Allah buta. Juga yang terakhir, sifat yang wajib di Allah adalah kaunuhu abkama. Mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat bisu, berarti kaunuhu mutakaliman. Nomor ke-20 kaunuhu mutakaliman, wadiduhu kaunuhu abkam. Allah wajib mempunyai sifat yang bicara, mustahil Allah mempunyai sifat bisu. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, lalu sifat yang 20 yang wajib ada di Allah ini terbagi menjadi 4 bagian, yang mana 4 bagian ini tidak merata. Yang pertama, sifat 20 ada yang masuk ke sifat nafsiyah. Apa yang dimaksud dengan sifat nafsiyah? Sifatun subutiyatun badalal wasfi ala nafsitat, yaitu sifat wujud satu-satunya sifat yang termasuk sifat nafsiyah. Apakah sifat nafsiyah itu? Sifat nafsiyah adalah segala sesuatu sifat yang tidak bisa dipisahkan dengan zatnya Allah.
Allah itu ada, maka sifat ada ini tidak bisa dipisahkan dengan zatnya Allah. Yang kedua, bagian daripada sifat 20 ini adalah sifat salbiyah. Apa yang dimaksud dengan sifat salbiyah? Di sini ulama berpendapat sifatun dalatun ala salbi ma la yaliku billahi ta'ala, mencabut sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan sifat nafsiyah ini mempunyai 5 sifat, diawali dari sifat qidam sampai sifat wahdaniyat. Jadi sifat qidam sampai sifat wahdaniyat ini termasuk sifat salbiyah. Artinya dalam 5 sifat tersebut kita mencabut dan mengatakan tidak pada sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Mana contohnya sifat salbiyah? Mencabut sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Allah mempunyai sifat qidam, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala terdahulu, Allah itu tidak ada awalnya. Lalu yang kedua, sifat salbiyah ini adalah sifat baqo. Allah itu adalah langgeng yang abadi, berarti tidak ada ujungnya, tidak ada akhirnya. Yang ketiga daripada sifat salbiyah adalah sifat mukhalafatul lil hawadisi. Allah itu beda dengan makhluknya, berarti tidak sama. Jadi kita mencabut dari sifat mukhalafatul lil hawadisi itu adalah dengan sifat salbiyah, artinya Allah itu tidak sama. Yang keempat, sifat salbiyah itu adalah sifat qiyamuhu binafsih. Allah itu berdiri sendiri, artinya kalau dibahasakan dengan sifat salbiyah, Allah itu tidak layak kalau membutuhkan makhluknya. Lalu yang kelima, sifat salbiyah adalah sifat wahdaniyat. Allah itu Maha Esa, mustahil ada duanya, ada tiganya, dan selanjutnya. Jadi sifat wujud satu-satunya sifat yang masuk ke sifat nafsiyah. Dari sifat nomor 2, sifat qidam sampai nomor 6, yang sifat wajib 20 ini termasuk sifat salbiyah. Ada juga dari sifat kudrot sampai sifat yang nomor ke-13 adalah sifat kalam. Ini termasuk sifat ma'ani. Apa yang dimaksud dengan sifat ma'ani? Sifatun sabitatun fitat, yaitu sifat yang ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah mempunyai sifat wujud, berarti yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat qidam, mempunyai sifat kudrot. Kuasanya Allah itu yaitu pada sesuatu yang hidup. Tidak mungkin sesuatu yang mati itu mempunyai sifat kuasa. Karena Allah adalah ada, berarti sifat ada itu mempunyai beberapa sifat. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, juga yang terakhir, 7 sifat yang termasuk sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah itu apa artinya? Sifatun mulazimatun lil ma'ani. Sifat yang mulazamah, yang memestikan pada sifat ma'ani. Ya, sifat ma'ani diawali dari sifat kudrot sampai sifat kalam. Sifat ma'nawiyah ini, ya, salah satunya sebagai contoh begini. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat yang nomor 7, yang harus kita ketahui adalah sifat kuasa. Sifat nomor ke-14 adalah kaunuhu qadiron. Karena Allah sifatnya kuasa, berarti Allah itu yang maha kuasa. Sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah ini hubungannya sangat erat. Ketika kita mengatakan Allah mengetahui, berarti Allah yang mengetahui. Ketika kita mengatakan Allah itu hidup, berarti sifat hayat nomor 10. Jadi sifat nomor 17 adalah Allah itu yang hidup. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, lalu selesai kita telah membahas sifat yang wajib di Allah 20, yang mustahilnya 20. Juga ada satu-satunya sifat yang wenang di Allah. Apakah sifat yang wenang di Allah itu? Fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu.
Bagi Allah Subhanahu wa taala, menciptakan makhluk ataupun tidak menciptakannya, ini adalah sifat wewenang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan makhluk bukan karena terpaksa, bukan karena dipaksa, hanyalah dengan wewenangnya Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah mau menciptakan manusia? Apakah Allah mau menciptakan alam semesta dan isinya? Itu adalah sifat dari jaiznya Allah. Wenang bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan sesuatu dan untuk tidak menciptakan sesuatu. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, kalau kita simpulkan, sifat yang wajib diketahui adalah 20 di Allah, mustahil 20 ditambah sifat wenang di Allah adalah 1, berjumlah 41. Yang mana ke-41 sifat ini disebutnya adalah sifat uluhiyat. Lafaz uluhiyat ini diambil dari lafaz ilahi. Sifat uluhiyat berarti sifat-sifat yang ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala yang berjumlah 41 sifat. Wajibnya 20, mustahilnya 20, dan wenang di Allah adalah 1, berjumlah 41. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, selamat dipertemukan kembali di video yang selanjutnya, yaitu kita akan membahas 9 sifat nabawiyat, sifat yang ada hubungannya dengan para nabi dan para rasul. Khudh ma sofa wada ma kadar billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.